Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Interaksi berhubungan dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Ini bentuk-bentuk interaksinya. Jadi kalau kita baru sekedar membaca, sebenarnya baru interaksi awal. Harus dilanjut pada interaksi kedua, yaitu mentadaburi Al-Quran. Sekali-kali ya, ada waktu seminggu sekali atau ada kesempatan satu ayat yang tafsirnya sudah ada, kita tinggal baca. Kita nggak usah menafsirkan Al-Quran itu ya, kita baca tafsir yang sudah ada. Mentadaburi namanya. Jadi membaca Al-Quran adalah interaksi pertama. Harus dilanjut kepada interaksi kedua, yaitu mentadaburi Al-Quran. Minimal dari ayat 1 sampai ayat 87 surat Yasin gitu ya. Itu ada satu atau beberapa ayat yang ditadaburi sama kita gitu. Kalau nggak semuanya gitu. Jadi kita makin paham. Nah, siapa yang tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka orang disebut mahjur, membelakangi Quran, nggak mau baca Quran. Berarti dia termasuk orang yang membelakangi Al-Quran. Nah, siapa yang baca Quran tapi nggak mau mentadaburi, itu juga termasuk mahjur, membelakangi. Dan yang ketiga interaksinya adalah mengamalkan Al-Quran. Nah, bagaimana orang mau mengamalkan Al-Quran kalau tidak memahami Al-Quran? Paling juga dia ngambil Al-Quran, baca surat Waqiah, biar banyak rezekinya. Dari mana rumusnya itu? Emang ada hadisnya. Berarti kalau rumusnya mengamalkan Al-Quran itu bukan hanya membaca kan. Nah, di sana dan di surat Waqiah itu ternyata banyak metode-metode supaya seseorang mendapatkan rezeki dari Allah. Bukan hanya sekedar dibaca. Gitu. Biasanya di kalangan kita mah baca Waqiah berapa kali gitu kan. Biar cepet kaya, nggak kaya malah pusing jadinya. Lanjut. Lanjut. Memang Rasulullah menjamin tuh orang yang membaca Waqiah, kemudian mentadaburinya, mengamalkannya isi dari ajaran Waqiah itu, bukan hanya sekedar membaca. Idza waqa'atil waqi'ah laisa lahum biwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum ajwajan salasah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah wassabiquna sabiqun ulaika
ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Nah, dari situ kita udah diajarin oleh Allah. Oh, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Satu golongan orang yang mengakhir-akhirkan amal aja. Gitu. Orang akhir, udah hidup di zaman akhir, tapi dia mah nggak mau berlomba. Nggak mau berlomba. Gitu. Udah hidupnya di zaman akhir, nggak mau berlomba beramal. Ini yang kebangetan ya. Kudunya kita hidup di zaman akhir ini harus banyak berlomba dalam beramal. Fi ashabil yamin, golongan kanan, kemudian golongan kiri. Kalau kita pengen rezekinya, apa namanya istilahnya, nggak luar biasa, harus pindah dari berpikir kiri pikir kanan. Iya, kalau mau nyelip aja ya, mau jalan nih, bapak naik motor nih, maunya di kiri aja nggak bakal nyampe, tapi terus wah kanan. Oh. Kayaknya gitu. Kalau presentasi cuma 1 orang sebulan ya nggak nyampe. Tapi kalau setiap hari 10 orang katanya gitu kan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tetapi harus diamalkan, ditadaburi. Yang terakhir, interaksi kita adalah dengan Al-Quran adalah menghafal. Jadi ada 4 ya interaksi. Pertama membaca. Yang kedua mentadaburi. Yang ketiga mengamalkan. Dan yang keempat menghafalkan. Ya, kaitannya dengan menghafal tadi, rumusnya mudah. Seperti HP aja. Kalau HP kamu pegang terus tuh, kayak Quran dipegang tiap hari, sebentar-bentar dibaca, sebentar-bentar dibaca gitu. Pasti kami cepet hafal gitu. Sama kalau Quran kita sering baca, sholat sunnah kita baca, sholat wajib kita baca, yang kita sedang hafal nih, pasti cepet ada. Karena Al-Quran itu mudah dihafal. Terus yang susah apanya? Yang susah kitanya susah, nggak mau menghafalnya. Tapi kalau kita mau menghafalnya, itu Al-Quran mudah sekali dihafal. Ini tugas kita adalah membaca tafsir surat An-Naba sampai Al-Lail. Ya. Nanti kita bagi. Minggu depan surat An-Naba separuh lagi, ini separuh lagi. Jadi surat An-Naba bisa setahun sama kita ya. Nggak usah. Yang penting surat An-Naba sampai Al-Lail itu kelar sama kita gitu. Reaksinya mau pakai tafsiran siapanya sendiri. Jalan aja kalau ada ya. Ya, kita tinggal baca aja terjemahnya gitu. Ada juz amma juga ada yang juz amma tafsiran. Ada beli di pasar juz amma yang ada tafsirnya. Ada. Tafsir Hamka ya, bukan? Nggak tahu sih. Tidilal Quran. Ya, kenapa An-Naba itu peristiwa besar? Peristiwa besar itu apa gitu? Berita besar gitu. Ini harus kita pelajari. Ya, sejalan dan kita terus sambil ya mengisi lah. Kita ini ibaratkan menunggu mati, cuma dikasih mainan oleh Allah. Tuh kamu tuh kasih mobil, kasih anak, kasih istri. Cuma hatayat ya yakin itu sampai meninggal itu, ya kan? Cuma kita kasih tugas tuh. Kalau kamu hidup di dunia nggak ada tugas, enak teuing gitu. Ustadz Jepri gitu ya. Ustadz Jepri sok dengar nggak nasihatnya gitu.
Kita ini menunggu mati katanya. Cuma dikasih mainan oleh Allah. Dikasih istri, dikasih rumah, dikasih anak. Giliran udah main suka lupa gitu katanya. Gitu, makanya jangan sampai lupa gitu dengan kematian gitu. Apa yang benar tentunya datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf. Semoga materi ini bisa memberikan kesadaran kepada kita bahwa membaca Al-Quran adalah sebuah kebutuhan. Jadi tidak berat lagi nantinya. Ibaratkan kalau kebutuhan gimana sih? Kalau kebutuhan namanya sebuah kebutuhan mah. Jadikan membaca Al-Quran sebuah kebutuhan, bukan sekedar ya. Mudah-mudahan kita bisa ke arah sana ya, membaca Al-Quran sebagai sebuah kebutuhan. Apalagi kalau udah menjadi sebuah kebiasaan. Kata Rasulullah, orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Seperti Utsman bin Affan, meninggalnya sedang membaca Quran, ditusuk oleh orang munafik kita ya. Nah, untuk bisa mentadaburi Al-Quran ini kita juga bisa mendengarkan ceramah-ceramah tafsir. Sekarang banyak banget ya. Banyak banget. Nah, coba nanti dilihat tafsir juz An-Naba gitu. Minimal kita dengerin surat An-Naba sama artinya dulu gitu. Kan ada, tinggal nyetel gitu. Surat An-Naba dan artinya nanti muncul seasahnya gitu. Nah, mengamalkannya tentunya tadi dan menghafalkannya. Baik, apa yang benar sekali lagi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah tentunya dari saya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.